Warisan berupa tanah, rumah maupun perhiasan sudah biasa. Namun apa jadinya jika warisan itu berupa tanah kuburan? Ya, film ini mengisahkan seorang wanita yang mendapat warisan berupa kuburan keluarga dari mendiang pamannya. Sejak itu, dirinya kerap mengalami insiden yang tak terduga. Berbagai insiden di luar nalar telah terjadi, hingga terdapat seorang detektif yang menaruh kecurigaan atas insiden di desa tempat kuburan keluarga wanita tersebut berada. Lantas, apakah detektif itu dapat menyelesaikan misinya dengan baik, lalu membongkar fakta misterius di balik kuburan keluarga wanita itu? Dan inilah film yang diwariskan. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang kakek yang terhuyung-huyung di jalan sambil membawa sebuah botol. Ia merasa ketakutan sembari teringat seorang wanita yang sedang melakukan ritual. Tak lama kakek ini pun jatuh dan meninggoy. Kemudian scene berpindah ke kantor Yoon Seo-ha. Di sana ia sedang merapikan buku-buku yang baru saja diterbitkan. Kemudian profesor datang. Di sana Yoon Seo-ha menjelaskan bahwa buku profesor sudah diterbitkan. Profesor terlihat senang dengan buku ini, tetapi Yoon Seo-ha agak sedikit kecewa dengan sifat profesor. Ternyata buku yang diterbitkan itu adalah karya dari Yoon Seo-ha tetapi diatasnamakan Profesor Kim Chang-seok. Setelah Yoon Seo-ha pergi, ia mendapatkan pesan dari seorang detektif. Ketika melihat pesan itu, ia sangat terkejut dan kecewa. Ternyata suami dari Yoon Seo-ha selingkuh dengan murid yoga. Di dalam pesan itu, ia melihat foto yang sangat mesra. Sampai ada foto yang memperlihatkan suami dan selingkuhannya pergi ke hotel. Tak lama Yoon Seo-ha mendapatkan telepon dari kantor polisi Namil yang menjelaskan bahwa pamannya yang bernama Yoon Myung-gil telah meninggal dunia. Paman ini ternyata kakek-kakek yang meninggal di awal scene tadi ya guys. Yoon Seo-ha terkejut mempunyai paman dari keluarga ayahnya. Scene kemudian berpindah ke tempat polisi yang menyelidiki kasus meninggalnya Yoon Myung-gil yang diduga mengalami pembunuhan dengan menggunakan racun. Di sisi lain, petugas polisi yang bernama Sung Jun sedang menyelidiki tempat tinggal Yoon Myung-gil. Ia di sana menemukan surat persetujuan konstruksi lapangan golf. Di sana ia bertemu dengan seorang nenek-nenek yang merupakan tetangga dari Yoon Myung-gil. Tak lama kemudian anggota polisi datang. Sung Jun mendapatkan teguran dari atasan atas kelancangannya yang tidak mau mendengarkan instruksi. Di sini diperlihatkan ada sedikit konflik Sung Jun dengan atasan yang ternyata ia adalah juniornya dulu. Ia menganggap Sung Jun tidak mau mendengarkan instruksi karena ia adalah juniornya dulu. Scene kemudian berpindah ke tempat tinggal Yoon Seo-ha, di mana suami Yoon Seo-ha dengan santai berjalan pulang ke rumah. Tidak ada rasa bersalah sama sekali atas apa yang sudah ia perbuat di belakang. Yoon Seo-ha sedikit menahan diri dan tidak memperlihatkan ekspresi kekecewaan. Ia tetap tenang atas perilaku suaminya. Yoon Seo-ha mengajak suaminya pergi ke rumah sakit untuk mengambil jenazah pamannya. Suaminya agak sedikit terkejut karena ia tahu Yoon Seo-ha tidak memiliki paman. Yoon Seo-ha menjelaskan bahwa pamannya berasal dari keluarga ayahnya. Di rumah sakit, polisi menjelaskan bahwa pamannya kemungkinan telah dibunuh. Mendengar pamannya telah dibunuh, Yoon Seo-ha tidak bereaksi apa-apa. Ia merasa tidak ada hubungan sama sekali dengan pamannya. Apalagi untuk melakukan penyelidikan untuk penguburan jenazah saja, ia agak merasa keberatan. Pak polisi menjelaskan bahwa kalau Yoon Seo-ha tidak menerima pamannya, ia tidak akan mendapatkan warisan berupa properti lahan pemakaman yang cukup luas. Mendengar hal itu, Yoon Seo-ha agak sedikit terkejut. Alhasil ia menerima jenazah pamannya. Di sisi lain, Sung Jun mendengar pembicaraan anak sekolah.
Anak itu berkata akhirnya kakek itu mati. Ayahnya akan segera membuka toko di tempat kepala desa. Sung Jun mencatat apa yang baru saja ia dengar. Di sisi lain, Yoon Seo-ha berjalan pulang. Ia dan suami kebingungan tentang pemakaman pamannya. Tak lama kepala desa datang menghampiri. Ia berkata kalau penduduk desa sangat menyayangi pamannya. Kepala desa juga sudah mempersiapkan acara pemakaman di balai desa. Tinggal nunggu persetujuan Yoon Seo-ha dengan cara menandatangani surat dari rumah sakit. Yoon Seo-ha agak sedikit curiga dengan tingkah kepala desa yang sedikit agak aneh. Tetapi Yoon Seo-ha juga sangat terbantu. Akhirnya paman dimakamkan ke tempat tinggalnya. Keesokan harinya, Sung Jun datang ke balai desa untuk melihat upacara pemakaman. Di sana ia melihat Yoon Seo-ha dan suaminya. Sung Jun agak sedikit aneh dengan upacara pemakaman ini. Karena orang-orang di sini tidak tampak sedih melainkan sangat senang. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian lusuh. Ia bertingkah agak aneh. Laki-laki ini kemudian mendekati Yoon Seo-ha. Ia memperkenalkan diri sebagai adik tiri Yoon Seo-ha yang bernama Young Ho. Ia sempat mendorong suami Yoon Seo-ha sampai terjatuh. Melihat kejadian itu, Sung Jun langsung melerai dan menarik Young Ho keluar, dibantu kepala desa dan penduduk. Sebelum keluar, ia sempat berkata kalau ia ingin mendapatkan bagian warisan tanah dari paman. Keesokan harinya, para polisi mengadakan rapat. Di sana, polisi sudah menemukan bukti bahwa Yoon Myung-gil dibunuh dengan racun yang dikonsumsi sedikit demi sedikit. Para polisi juga mengecek tentang DNA dari Yoon Seo-ha dan Young Ho. 99,9% cocok, maka mereka termasuk kerabat. Berarti Young Ho berhak untuk menggugat hak waris dari Yoon Seo-ha. Di sisi lain, Yoon Seo-ha berada di dalam mobil. Ia teringat waktu dulu ia masih kecil. Ia teringat tentang ibu yang sedang bersama pria lain. Kemudian Yoon Seo-ha mengunjungi ayahnya. Di sana ia melihat ayah bersama anak kecil yang merupakan adik tirinya, yaitu Young Ho, sedang bermain sepeda. Waktu Yoon Seo-ha datang, ayah terkejut sampai membuat Young Ho terjatuh dan menangis. Kembali ke rapat polisi, kita diberitahu bahwa ibu dari Yoon Seo-ha sudah meninggal. Berarti yang berhak mendapatkan warisan hanya Yoon Seo-ha dan Young Ho. Di sisi lain, Sung Jun menyelidiki tempat konstruksi pembangunan. Di sana ia menemukan spanduk yang bertuliskan rencana pembangunan lapangan golf Jin Seong Ri, pembangunan kepala desa Yu Seung Ho. Kembali ke sisi Yoon Seo-ha yang masih melamun. Ia dihampiri oleh kepala desa. Di sana ia dikenalkan dengan seseorang yang bernama Kim Kwang-so, kepala pengembang di Jijo Construction. Perusahaan Kim Kwang-so dengan senang hati membeli tanah pemakaman itu. Beralih ke tempat Sung Jun, ia menaiki tangga kemudian memasuki ruangan. Di sana ia menemukan setumpuk bahan konstruksi kemudian difoto. Beralih ke Yoon Seo-ha yang saat ini menuju ke tempat studio yoga. Di sana ia melihat suami dan murid yoga di depan pintu. Yoon Seo-ha sebenarnya curiga dengan tingkah suami dan murid yoga yang habis olahraga. Keringat yang menyucur deras membuat Yoon Seo-ha muak dengan suaminya. Dengan perasaan seperti itu, ia tetap mencoba bersabar dan tenang. Kemudian Yoon Seo-ha mengajak suami ke tempat profesor yang saat ini sedang melakukan perayaan ulang tahun. Sesampainya di sana, Yoon Seo-ha bertemu dengan Profesor Han. Ia sangat terkejut tentang penjelasan Profesor Kim Chang-seok bahwa Profesor Han akan menggantikan dirinya. Yoon Seo-ha sudah menunggu lama untuk bisa menggantikan posisi Profesor Kim Chang-seok. Tapi apalah daya, Profesor Kim sudah menunjuk Profesor Han. Di sisi lain, Sung Jun mencetak laporan hasil kerjanya yang ditaruh di ruangan atasan. Kemudian sebelum pergi, atasan melihat Sung Jun berjalan keluar. Singkat cerita, atasan membaca hasil laporan dari Sung Jun. Kemudian ia mengumpulkan semua anggota untuk segera datang ke kantor malam ini. Setelah semua kumpul, atasan menjelaskan tentang konstruksi pembangunan lapangan golf.
Kepala desa adalah dalang dari semua ini. Ia merencanakan pembangunan konstruksi lapangan golf. Kepala desa sudah merencanakan dengan matang, bahkan ia sudah membeli sebagian tanah milik warga. Tetapi tanah milik Yoon Myung-gil tidak dijual. Hal itu membuat rencana pembangunan mundur sampai waktu tidak bisa ditentukan. Alhasil membuat kepala desa geram dan membunuh Yoon Myung-gil dengan racun talium yang ia sembunyikan di bahan konstruksi. Mendengar penjelasan itu, semua polisi langsung berangkat mencari kepala desa dan segera mengamankan bukti bahan konstruksi. Di perjalanan pulang, Yoon Seo-ha bertengkar dengan suaminya. Ia sangat muak dengan kata-kata suaminya yang selalu menyudutkannya. Alhasil Yoon Seo-ha sudah tidak tahan lagi dan ingin segera menceraikan suami. Tetapi suami tidak mau bercerai sebelum ia mendapatkan bagian dari tanah pemakaman. Mendengar hal itu membuat Yoon Seo-ha berjanji pada dirinya sendiri kalau suaminya tidak akan mendapat bagian sedikit pun. Kembali ke kantor polisi yang berhasil menangkap kepala desa. Kepala desa ketakutan ketika polisi akan melaporkan kasus ini pada kejaksaan. Akhirnya kepala desa mengakui kalau ini semua bukan ulahnya, melainkan teman kampusnya yang bernama Kwang So yang bekerja di Jijo Construction. Temannya akan mendapat bagian besar jika bisa membujuk warga desa untuk menjual tanah miliknya. Kembali lagi ke sisi Yoon Seo-ha yang melempar bukti foto perselingkuhan suaminya. Sang suami yang melihat bukti itu bukannya meminta maaf, tapi malah menyudutkan Yoon Seo-ha dengan kata-kata kasar. Alhasil suami disuruh keluar dari mobil dan Yoon Seo-ha pergi meninggalkannya. Kwang So akhirnya ditemukan di tempat karaoke bersama warga desa. Kwang So sempat melempar mic ke petugas polisi. Ia berlari meninggalkan petugas polisi. Ketika di jalan, para polisi sedikit kewalahan untuk mengejar Kwang So. Atasan polisi kemudian mengambil mobil dan mengejarnya. Melihat ada petugas polisi membawa mobil, Kwang So tidak sadar di depan ada halangan. Akhirnya ia menabrak dan terjatuh, kemudian atasan berhasil menangkapnya. Di perjalanan pulang, suami Yoon Seo-ha berjalan kaki untuk pulang. Ia juga sempat mengabari selingkuhannya atas apa yang baru saja terjadi. Kemudian ia merasa agak sedikit aneh seperti ada orang di belakang. Kemudian ia melihat ada pistol yang mengarah ke arahnya. Alhasil suami Yoon Seo-ha dibunuh. Ketika di rumah, Yoon Seo-ha ingin mengingat suaminya. Ia sangat benci dan kecewa kepada suaminya. Kata-kata kasar tidak luput dari cacian Yoon Seo-ha kepada suami. Keesokan harinya ada seorang kakek-kakek yang berjalan di sekitar jembatan. Ia merasa ada yang mencurigakan di bawah jembatan. Ketika dicek, ternyata ada mayat suami Yoon Seo-ha. Selanjutnya kita akan dibawa flashback ke beberapa tahun lalu, ketika Sung Joon dan atasannya yang bernama Park Sang Min. Kita sebut saja Tuan Park biar lebih enak. Tuan Park dan Sung Joon sudah seperti saudara sendiri. Di malam itu mereka sedang mendapat tugas di jalan. Kemudian mereka berpisah. Ketika dalam perjalanan pulang, Tuan Park mendengar ada telepon berdering. Ternyata telepon itu milik Sung Joon yang ketinggalan. Ketika dicek, ada pesan masuk dari anak Sung Joon yang bernama Jun Young. Dalam pesan itu, Jun Young meminta tolong ayahnya untuk datang dan menyelamatkan dia dari seseorang. Melihat itu, Tuan Park langsung ke tempat lokasi kejadian. Malang nasib Tuan Park, bukan malah menolong, ternyata ia dijebak oleh Jun Young dan teman-temannya. Mereka langsung membekap Tuan Park dan menusuk perut serta beberapa kali menusuk paha Tuan Park. Sebenarnya Jun Young bersama teman-temannya ingin menjebak Sung Joon, tetapi malah kena Tuan Park. Jun Young melakukan ini karena ditantang oleh teman-temannya, dan ia masih dendam kepada ayahnya sendiri tentang kasus kematian ibunya. Ketika Sung Joon mendapatkan kabar tentang Tuan Park, ia langsung datang ke lokasi kejadian. Di sana ia sangat terkejut kalau pelaku dari kejadian itu adalah anaknya sendiri. Kembali ke masa sekarang, Sung Joon mendapatkan telepon dari kantor yang mengabarkan kalau suami dari Yoon Seo-ha telah dibunuh. Ketika di kantor, Sung Joon mendengarkan kesaksian dari Yoon Seo-ha ketika diinterogasi.
Yoon Seo-ha sangat terkejut ketika diberitahu kalau suaminya telah meninggal. Apalagi ia meninggal dengan cara tragis, yaitu dibunuh. Kemalangan demi kemalangan telah menghampiri Yoon Seo-ha. Sampai-sampai ia tidak bisa menahan dirinya dan akhirnya ia menangis sejadi-jadinya. Bahkan ia juga menjadi salah satu tersangka yang dicurigai. Yoon Seo-ha bilang pada polisi, sebelum kematian suaminya, ia habis bertengkar karena suaminya selingkuh. Kemudian ia menurunkan suaminya di pinggir jalan, setelah itu ia langsung pulang. Sebelum Yoon Seo-ha diinterogasi, selingkuhan dari suaminya juga sudah diinterogasi serta Young-ho, pria yang sempat mengaku sebagai adik tirinya. Selanjutnya Sung Jun pergi ke tempat kejadian. Ia beberapa kali memfoto tempat dan juga korban. Kemudian ia juga pergi ke dalam ruangan jenazah yang sedang diotopsi. Di sana dokter agak terganggu oleh perilaku Sung Jun yang tidak mau untuk menunggu di luar. Bahkan Sung Jun di ruangan itu sambil memakan camilan yang membuat suara kecil yang mengganggu konsentrasi dokter. Di ruangan itu dokter menjelaskan kalau korban dibunuh dengan cara ditembak secara dekat. Peluru yang digunakan berjenis buckshot yang biasanya digunakan untuk berburu. Dokter ini ternyata sudah kenal dekat dengan Sung Jun. Ia juga memberitahu Sung Jun kalau sebentar lagi akan ada penyusunan kembali tim kepolisian. Ia juga berkata bakal ada yang dikeluarkan dari tim Sung Jun, yaitu Tuan Park. Mendengar itu, Sung Jun sangat marah dan memberitahu dokter jangan ikut campur urusan orang lain. Kemudian dokter itu pun meminta maaf. Di sisi lain, Tuan Park menyerahkan laporan kasus Yoon Myung-gil ke Pak Kepala. Di sini Tuan Park agak sedikit terkejut tentang Pak Kepala yang tahu tentang siapa yang menulis laporan ini, yaitu Sung Jun yang selalu menulis laporan terperinci. Di luar, kedua polisi sedang berbincang dengan Tuan Park yang kemungkinan akan dikeluarkan dari kepolisian karena adanya penyusunan kembali tim kepolisian. Diduga Tuan Park tidak kompeten dalam menjalankan tugas. Mereka berdua membicarakan Sung Jun yang dulu adalah teman akrab Tuan Park. Bahkan mereka berdua sudah seperti saudara. Tetapi hal itu telah berakhir ketika peristiwa Tuan Park yang ditusuk oleh anak dari Sung Jun yaitu Jun Young. Kejadian itu membuat Tuan Park sangat trauma dan bahkan kaki dari Tuan Park tidak bisa sembuh sempurna yang membuat ia berjalan pincang sampai saat ini. Bahkan kejadian itu juga membuat istri dari Tuan Park meninggalkannya. Tak lama Tuan Park keluar dari kantor dan menegur anak buahnya untuk pergi makan dulu karena kita akan rapat jam 3 sore nanti. Ketika rapat tiba, Tuan Park menyuruh Sung Jun untuk masuk ke dalam ruangannya. Di sana Tuan Park sangat marah atas laporan dari Sung Jun tentang kasus Yoon Myung-gil yang di situ tertulis semua yang Sung Jun lakukan atas perintah Tuan Park. Tuan Park ingin Sung Jun menulis ulang laporan itu. Ia tidak mau menjadi bahan lelucon bagi Sung Jun. Ia juga merasa kalau dirinya hanya idiot yang selalu dibantu. Sebenarnya Sung Jun tidak berpikir seperti itu. Ia sebenarnya hanya ingin membantu Tuan Park yang dulu adalah sahabat baiknya. Untuk sekarang, Sung Jun hanya bisa terdiam dan pergi melaksanakan apa yang diperintahkan Tuan Park. Di sisi lain, Yoon Seo-ha menelpon Profesor Kim. Ia mengabarkan kalau suaminya telah meninggal. Sementara di tempat Young-ho, ia bertingkah agak aneh dan melakukan sedikit ritual yang bikin kita jadi penasaran. Singkat cerita, upacara pemakaman suami Yoon Seo-ha dilakukan. Di sana Yoon Seo-ha sangat sedih sampai membuat ia muntah dan pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi, ia mendengar Profesor Han dan temannya mengobrol. Profesor bilang kalau Yoon Seo-ha merupakan orang yang sial, bahkan ia sempat membicarakan tentang kematian suaminya yang dibunuh. Profesor Han menduga kalau Yoon Seo-ha adalah pembunuhnya. Keluar kamar mandi, Yoon Seo-ha dan Profesor Han terjadi sedikit ketegangan ketika Yoon Seo-ha tidak mau menerima karangan bunga dari Profesor Han. Ketegangan itu pun berhenti ketika Kang Ho-si dari agensi Cheolwon datang dan minta ditemani sebentar. Di sana Tuan Kang menawarkan sebuah gedung milik temannya. Ketika sampai di rumah, Yoon Seo-ha mendengar ada pintu yang telah terbuka. Ia sangat ketakutan. Ketika dilihat, suami Yoon Seo-ha datang dan meminta tolong.
Tetapi ada yang aneh di belakang suami, seperti ada orang. Kemudian orang yang di belakang itu langsung menembak suami Yoon Seo-ha. Yoon Seo-ha berteriak ketakutan. Ternyata orang itu adalah Young-ho. Tak lama telepon Yoon Seo-ha berdering dan membangunkan ia dari mimpi buruknya. Ternyata itu adalah alarm untuk mengingat janji pertemuan Yoon Seo-ha dengan pemilik gedung. Malam harinya Yoon Seo-ha pergi ke tempat pemilik gedung. Di sana ia sedikit kebingungan dan merasa ada yang aneh dengan gedung itu. Ketika bertemu si pemilik, ia dibawa ke atas untuk pembicaraan lebih lanjut. Pemilik gedung menjelaskan kalau tempatnya sangat strategis di samping jalan besar. Cuma ia bilang agak kumuh. Ia ingin menjual gedung ini beserta isinya seharga 3 miliar won. Mendengar 3 miliar won, Yoon Seo-ha sangat terkejut. Ia bahkan langsung bilang kalau tidak punya uang sebanyak itu. Bahkan detik ini pun uang sebanyak itu tidak pernah bisa ia kumpulkan. Pemilik gedung langsung bilang kalau Yoon Seo-ha punya tanah pemakaman. Kalau dijual pasti harganya kira-kira 1,5 juta won. Dan 1,5 juta wonnya lagi ia bisa menggadaikan gedung ini untuk mencari pinjaman. Serta Yoon Seo-ha adalah dosen dari sebuah universitas. Pasti mudah untuk mengajukan pinjaman. Yoon Seo-ha berkata masih membutuhkan waktu lama untuk memiliki warisan itu. Ada kasus mengenai warisan yang membuat penyerahan hak waris tertunda. Pemilik gedung bilang ia bisa mengatasi masalah terkait hak waris atau sengketa properti dengan cepat. Ia menyarankan jika terjadi masalah bisa langsung menghubungi Tuan Kang. Saat Yoon Seo-ha pergi dari tempat itu, ia merasa ada yang mengawasi dirinya. Di perjalanan pulang ke rumah, ia melihat Young-ho berjalan dari apartemennya. Di tangan Young-ho terlihat ada darah menetes. Hal itu membuat Yoon Seo-ha ketakutan dan terdiam di mobil. Kemudian ketika Young-ho sudah pergi, Yoon Seo-ha baru keluar dari mobil. Ketika di lift, Yoon Seo-ha berjalan dengan cepat menuju apartemennya. Saat berjalan agak lama, ia melihat ada darah di bawah lantai yang membuat Yoon Seo-ha semakin ketakutan. Semakin berjalan, darah itu selalu ada. Ketika di depan kamar, Yoon Seo-ha gemetar dan sangat-sangat ketakutan melihat darah yang ada di depan kamar serta pola gambar yang aneh. Selain itu juga ada ayam mati bertuliskan Yoon Seo-ha dan Young-ho. Ia mengingat kejadian dulu ketika Yoon Seo-ha masih kecil. Ia melihat ada pria yang sedang diikat. Di sana ada ritual pengusiran setan yang merasuki tubuh pria ini. Tapi pria ini malah mengamuk dan menghancurkan ritual di sana. Yoon Seo-ha hanya bisa menangis. Ternyata pria itu termasuk dari keluarga Yoon. Kembali ke sisi Yoon Seo-ha. Sekarang ia hanya terpaku dan gemetaran melihat gambar dengan darah itu. Kemudian polisi datang dan mengamankan area sekitar. Salah satu polisi di situ berpikir bahwa kejadian ini termasuk teror. Scene kemudian berpindah ke kantor polisi. Di sana sudah ada Young-ho yang sedang diinterogasi. Young-ho tidak bisa mengelak lagi kali ini, dikarenakan ada rekaman CCTV yang menunjukkan Young-ho datang ke apartemen jam 10:40. Mendengar itu, Young-ho berkata kalau ia memang sempat mengunjungi kakaknya untuk memasang jimat penangkal roh jahat. Jimat Samjaebu untuk menangkal bencana dan darah ayam untuk mengusir roh jahat. Saat itu polisi hanya bisa terdiam dan bingung mau menahan Young-ho dengan bukti apa lagi. Karena bukti itu masih belum cukup untuk menahan Young-ho. Scene beralih ke Yoon Seo-ha. Di sini ia sangat terkejut mendengar polisi tidak bisa menahan Young-ho. Polisi malah mempercayai omongannya. Di sini polisi juga sudah menghubungi salah satu dukun yang ia kenal. Dukun ini juga mengatakan kalau jimat Samjaebu untuk menangkal roh jahat. Mendengar hal itu, Yoon Seo-ha juga menambahkan kesaksian kalau orang tuanya memiliki senapan waktu ia umur 7 tahun. Pasti Young-ho mengetahuinya. Mendengar hal itu, Tuan Kim langsung pergi ke ruang interogasi Young-ho. Karena ia berpikir kalau ini masih saling terikat. Jika diukur umur Yoon Seo-ha waktu itu, umur senapan itu 30 tahun. Dan selosong peluru yang ditemukan di TKP juga umur 30 tahun. Tuan Park langsung menanyakan tentang keberadaan senapan itu ke Young-ho.
Di sana Yung-ho mengelak kalau dirinya tidak tahu menahu tentang senapan itu. Ia malah berdalih kalau memang ia pelakunya atas dasar apa? Apakah atas dasar warisan? Ia berkata kalau dirinya tidak mempunyai utang atau tagihan dimanapun. Kenapa harus melakukan hal itu? Alhasil Yung-ho bebas dan bisa pulang. Di sini polisi sangat mencurigai Yung-ho dan ingin menahannya. Tapi apalah daya, bukti belum cukup kuat. Akhirnya Tuan Park menyuruh anak buahnya mengikuti Yung-ho. Ketika di parkiran, Yung-ho ingin menghampiri Yoon Seo-ha, tetapi Yoon Seo-ha merasa takut dan langsung masuk ke mobil. Ia juga langsung mengunci pintu mobil yang membuat Yung-ho tidak bisa membukanya. Kemudian Sung Jun datang ingin mengobrol dengan Yung-ho. Melihat ada kesempatan, Yoon Seo-ha langsung menancap gas mobil meninggalkan tempat itu. Mendengar pembicaraan Sung Jun dan Yung-ho, kita tahu bahwasannya Yung-ho dulu pernah tinggal di panti asuhan sebelum tinggal bersama ayahnya. Sung Jun juga menyinggung tentang Yung-ho yang tidak memiliki nama keluarga Yoon, serta Yung-ho yang tidak dimasukkan ke kartu keluarga. Mendengar itu, Yung-ho sedikit agak tersinggung dan marah. Ia berkata, meski tanpa itu aku masih bagian dari keluargaku. Ia juga mengatakan kalau seharusnya tanah milik pamannya itu sebenarnya adalah milik ayahnya, tetapi paman merebutnya. Sung Jun juga menyinggung Yung-ho dari mana ia belajar membuat jimat serta teknik menggambarnya yang begitu bagus. Mendengar hal itu, Yung-ho berkata kalau ia belajar dari kuil Buddha. Dulu Yung-ho merupakan asisten dukun yang sekaligus seorang biarawati. Mendengar itu, Sung Jun agak sedikit curiga dan kebingungan tentang seorang biarawati yang mempunyai profesi dukun. Di sisi lain, Yoon Seo-ha ketika di dalam mobil teringat tentang ayahnya, yang ternyata ayah dari Yoon Seo-ha pernah dianggap kerasukan roh jahat. Di saat itu diadakan ritual pengusiran roh jahat dari keluarga Yoon. Di sana, ayah Yoon Seo-ha mengamuk dan menghancurkan ritual. Kejadian itu membuat semua orang ketakutan. Apalagi ayah Yoon Seo-ha membawa sebuah pedang dan bahkan mau membunuh kakek Yoon Seo-ha. Akan tetapi dihalangi oleh teriakan dari ibunya yang membuat ayahnya berhenti dan pergi dari sana. Apa? Kembali ke masa sekarang, Yoon Seo-ha keluar dari mobil menuju kampus. Di sana ia sangat terkejut tentang buku yang baru saja diterbitkan yang ditaruh di luar ruangan. Seketika itu ia langsung menelpon Profesor Kim untuk meminta penjelasan. Profesor Kim sangat kecewa dan marah dengan Yoon Seo-ha tentang apa yang ia lakukan membuat Profesor Kim malu. Ia mengatakan kalau ada berita di website kampus tentang buku yang diterbitkan adalah buatan dari Yoon Seo-ha tetapi diklaim Profesor Kim. Hal itu membuat dirinya dihujat oleh semua orang. Mendengar penjelasan dari Profesor Kim, Yoon Seo-ha langsung naik ke atas menghampiri Profesor Han. Ia mengira ini semua pasti ulah dari Profesor Han yang menyebarkan berita itu. Di sini Profesor Han menyangkal tuduhan itu. Malah dirinya bilang baru mendengarnya dari Yoon Seo-ha. Ia juga tidak menyangka ternyata Yoon Seo-ha melakukan itu. Keesokannya Tuan Kang ditelepon pemilik gedung. Di sini Tuan Kang dan pemilik gedung memiliki rencana untuk menjebak Yoon Seo-ha agar membeli gedung kemarin. Dari percakapan mereka kita tahu ternyata gedung itu sudah mau dilelang dan harga dari pasaran jauh lebih murah dari apa yang disepakati kemarin. Percakapan itu berhenti ketika Yoon Seo-ha sudah datang. Ia kemudian mengajak Tuan Kang untuk mengobrol di dalam mobil. Ternyata Tuan Kang adalah detektif yang disewa Yoon Seo-ha untuk menyelidiki perselingkuhan suaminya. Di sini Yoon Seo-ha menyuruh Tuan Kang untuk mencari bukti kasus pembunuhan suaminya. Salah satu yang paling dicurigai adalah Yung-ho. Di sudut parkiran seperti ada seseorang yang sedang mengintai mereka di dalam mobil. Orang itu membuntuti Tuan Kang yang mau pergi ke rumah Yung-ho. Kemudian Sung Jun datang menghampiri Yoon Seo-ha untuk mengobrol sebentar. Di sini Yoon Seo-ha enggan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan Sung Jun. Perkataan Sung Jun membuat ia merasa terganggu. Seakan polisi malah mengusik Yoon Seo-ha bukan malah mencari bukti tentang Yung-ho. Tetapi di sini Sung Jun mengatakan sudah ada yang menyelidiki. Jadi ia mempunyai waktu untuk bertanya ke Yoon Seo-ha.
Pertanyaan Sung Jun menyangkut ayah Yoon Se-ha seperti apa, membuat Yoon Se-ha sedikit marah dan melontarkan kata sedikit kasar bahwa ayahnya pencari nafkah biasa dan tidak begitu tahu tentang ayahnya sendiri, serta ia tidak peduli di mana dan dengan siapa ia tinggal. Mendengar itu membuat Sung Jun hanya terdiam dan Yoon Se-ha langsung pergi dari tempat itu. Di sisi lain, petugas polisi yang membuntuti Young-ho melihat ia sedang minum sesuatu dan beberapa menit kemudian dihampiri 2 orang. Salah satu orang itu memberikan barang ke Young-ho. Di tempat lain, Profesor Kim sedang karaoke ditemani beberapa orang. Ia sedikit mabuk, kemudian pergi ke toilet tetapi bertemu dengan Yoon Se-ha. Lantas ia menarik tangan Yoon Se-ha dan duduk di samping. Profesor Kim menanyakan apakah benar ini semua ulahmu. Yoon Se-ha langsung bilang tidak mungkin ia melakukannya. Kesempatan dan kesempitan itu hampir sama yang membuat Profesor Kim mau mencium Yoon Se-ha. Melihat itu, Yoon Se-ha refleks berteriak dan mendorong Profesor Kim. Kejadian itu dilihat oleh Profesor Han. Kemudian Profesor Kim lantas pergi. Selanjutnya Profesor Han tampak sinis. Ia mencemooh Yoon Se-ha dengan berkata kalau ia tidak menyangka Yoon Se-ha mempunyai hubungan spesial dengan Profesor Kim. Ia juga seolah-olah menasihati Yoon Se-ha untuk segera keluar dari kampus. Ia mengatakan semua demi kebaikan Yoon Se-ha agar nama baiknya tidak tercemar. Mendengar itu Yoon Se-ha langsung marah dan berkata hentikan semua perbuatanmu. Ketika sedang bernyanyi, Profesor Han tiba-tiba didatangi oleh Yoon Se-ha kemudian menyiramkan sebuah air serta melempar gelas kaca ke samping Profesor Kim dan merusak semua yang ada di meja. Kejadian ini membuat Yoon Se-ha semakin bersedih dan terpuruk. Hari sudah larut malam. Tuan Kang sebentar lagi sudah mau sampai ke tempat Young-ho. Ketika sudah sampai, ia langsung masuk ke rumah dan mencari bukti-bukti yang bisa menjerat Young-ho. Setelah masuk, ia membuka sebuah pintu. Kemudian dikejutkan dengan gonggongan anjing. Sampai-sampai membuat dirinya hampir terjatuh. Malam hari didampingi dengan hujan turun yang membuat suasana di sana semakin mencengkam serta sedikit menyulitkan pencarian Tuan Kang. Setelah menyusuri beberapa sudut, ia menemukan sebuah baju yang terdapat darah dan memfotonya. Kemudian Tuan Kang juga menemukan foto Young-ho dan ayahnya. Ia juga mengambil amplop yang berisikan uang. Di sisi lain, Sung Jun mencari di internet tentang panti asuhan Purean. Di sana ia menemukan foto biarawati yang sekaligus dukun. Kembali ke sisi Tuan Kang yang menemukan sebuah buku kecil dan di dalam terdapat sebuah foto yang membuat ekspresi Tuan Kang terpaku. Entah itu isinya apa, belum dijelaskan. Kemudian Tuan Kang buru-buru masuk mobil dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Ketika mau pergi, tak disangka Tuan Kang menabrak sesuatu. Hal itu membuat Tuan Kang harus turun dari mobil dan mengeceknya. Ternyata ia menabrak sebuah pot. Hal tidak terduga terjadi ketika sudah menyingkirkan pot itu. Dari belakang Tuan Kang ditembak seseorang yang membuat ia terkejut dan langsung berlari. Sungguh nasib sial yang didapat Tuan Kang. Tak lama pergi jauh, ia sudah tertembak di kakinya. Melihat Tuan Kang terjatuh, orang yang menembak Tuan Kang langsung menembaknya lagi di bagian kepala, yang membuat Tuan Kang meninggoy seketika. Kemudian orang itu membakarkan sebuah jimat ke Tuan Kang yang sudah meninggoy. Setelah itu, ia menyeret tubuh Tuan Kang ke dalam bagasi mobil. Sebelum itu, ia juga mengambil beberapa barang yang tadi diambil Tuan Kang di rumah Young-ho. Setelah masuk mobil, orang itu membawa jasad Tuan Kang pergi dari tempat itu. Kemudian kita akan diperlihatkan Young-ho pulang ke rumah. Di sana ia agak sedikit curiga tentang bekas pot yang jatuh dan juga posisi pintu masuk rumah yang sedikit berbeda. Ketika di dalam rumah, Young-ho agak sedikit kecewa tentang ayahnya. Kemudian ia menemukan sebuah surat yang isinya entah itu apa. Ekspresi Young-ho seketika itu berubah. Tak lama ia langsung membakar surat itu dan pergi dari rumahnya. Di sisi lain, Sung Jun pergi ke kuil Gyeongamsa untuk mencari bukti terbaru. Di dalam perjalanan, ia sedikit mengalami masalah. Saat mengendarai mobil, tiba-tiba maps-nya error karena jauh dari jangkauan sinyal.
Ketika mencoba mengotak-atik HP, tak sadar di depan ada seorang perempuan yang hampir saja ia tabrak. Kembali ke tempat Yongho. Ketika keluar dari rumah, ia dibuntuti seorang polisi yang dari kemarin selalu memantau gerak-geriknya. Kembali ke sisi Sungjun. Ketika kembali ke kuil Gyeongamsa, ia sedikit curiga. Sungjun merasa kuil ini seperti rumah atau tempat meramal. Di sisi lain, Yoon Seo-ha merasa gelisah tentang Tuan Kang yang tidak bisa dihubungi. Ia memberi pesan bertubi-tubi supaya Tuan Kang tahu dan segera membalas pesan Yoon Seo-ha. Beberapa menit kemudian, Tuan Kang tiba-tiba membaca pesan dan membalas pesan Yoon Seo-ha. Ia meminta Yoon Seo-ha untuk datang ke tempat yang sudah ia kirim. Tak menjelang lama, Yoon Seo-ha tergesa-gesa menuju tempat itu. Ketika di jalan, ia dibuntuti oleh Yongho, entah apa tujuan Yongho sebenarnya. Ketika di persimpangan jalan, Yongho terhenti oleh mobil yang hampir saja menabraknya. Di sisi belakang, petugas polisi menghubungi ketua park untuk memberitahu bahwa Yongho sedang mengejar Yoon Seo-ha. Yongho terus saja mengejar Yoon Seo-ha. Terjadi kemacetan di perempatan jalan yang membuat mobil Yoon Seo-ha dan mobil Yongho tidak bisa bergerak. Di posisi itu, Yongho mencoba menghampiri Yoon Seo-ha dengan berjalan. Ketika melihat Yongho mendekat, Yoon Seo-ha ketakutan dan langsung menancap gasnya menuju ke depan. Yongho tidak tinggal diam. Ia juga buru-buru masuk mobil dan berhasil melewati kemacetan itu. Sementara petugas polisi masih terjebak dalam kemacetan. Kembali ke sisi Sungjun, ia tampak melihat sesuatu dari dalam bak. Ketika dibuka, ia sangat terkejut, ternyata itu hanya sebuah bangkai seekor babi. Tak lama di belakang Sungjun ada seseorang yang menodongkan senjata. Orang itu menanyakan siapa Sungjun. Kemudian scene berpindah ke sisi Yoon Seo-ha. Ia berhati-hati dalam mengendarai mobil agar tidak terlihat oleh Yongho. Ketika di perempatan jalan, tiba-tiba mobil Yongho datang dan menyebabkan benturan dengan mobil Yoon Seo-ha. Kemudian Yongho langsung turun dan meminta Yoon Seo-ha untuk membuka pintunya. Dalam pembicaraan itu, Yongho meminta kakaknya yaitu Yoon Seo-ha untuk memberikan tanah pemakaman itu kalau dirinya tidak mau mati. Serta ia berkata kalau ia tidak menyuruhnya. Entah apa maksud perkataan Yongho sebenarnya. Tak lama petugas yang membuntuti Yongho datang dan langsung menangkap serta dibawa ke kantor polisi. Selanjutnya, Tuan Kang menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki tempat pertemuan Yoon Seo-ha dengan Tuan Kang. Sesampainya di tempat itu, petugas polisi nampaknya tidak curiga sama sekali. Tetapi perasaan itu berubah ketika petugas polisi melihat ada gundukan tanah. Setelah dilihat secara dekat, petugas polisi langsung kaget dan menelepon kantor. Ternyata petugas itu menemukan tubuh Tuan Kang yang hangus terbakar di dalam mobil. Setelah mendengar kabar, semua petugas datang ke tempat itu. Dan juga petugas forensik telah mengamankan ponsel yang ditemukan di tempat tersebut. Di sisi lain, Sungjun melihat foto tentang jimat yang ditulis di apartemen Yoon Seo-ha kemarin. Di sini biarawati bilang bahwa jimat yang ditulis itu jimat kuno. Yang mengetahui jimat ini pasti guru saya. Biarawati juga mengatakan kalau gurunya dulu pasti menggunakan metode kuno seperti ini. Mendengar itu, Sungjun meminta biarawati mengantarkan ke tempat gurunya. Sedangkan di kantor polisi, Yongho diinterogasi tentang ia yang mengikuti Yoon Seo-ha membuat Yoon Seo-ha ketakutan. Yongho mengatakan kalau ia takut kakaknya terluka. Tanah pemakaman itu menyelubungi seluruh energinya. Perkataan itu membuat Tuan Park bingung dan marah. Di sini Yongho terus saja mengatakan hentikan dan hentikan, yang membuat Tuan Park semakin kebingungan. Selanjutnya Tuan Park diberi kabar bahwa Tuan Kang meninggal seperti suami Yoon Seo-ha dan mendapatkan ponsel Tuan Kang di belakang jok mobil. Dalam ponsel itu terdapat percakapan tentang Yoon Seo-ha menyuruh Tuan Kang untuk mengikuti Yongho selama ini. Sedangkan di sisi Yoon Seo-ha, ia diinterogasi tentang percakapannya dengan Tuan Kang. Ia mengatakan bahwa benar ia menyuruh Tuan Kang mengikuti Yongho.
Hal itu ia lakukan karena ketakutan atas tindakan adik tirinya itu. Sebenarnya ia juga khawatir tentang Tuan Kang yang dari kemarin tidak mengabarinya. Petugas polisi juga mengatakan kalau Yongho tidak bisa ditahan lama karena bukti belum begitu kuat. Kembali pada Yongho yang diinterogasi, ia mengatakan tidak membunuh Tuan Kang. Ia berkata, "Kenapa aku membunuh orang yang bahkan tak kukenal?" Perkataan itu membuat Tuan Park sangat marah dan memerintahkan anak buahnya untuk pergi ke tempat Yongho dan mencari senapan dan selosong peluru. Sebelum pergi ke tempat Yongho, Tuan Park harus memiliki izin penggeledahan ke kepala polisi. Sementara Sung Jun melanjutkan penyelidikannya ke panti jompo Dasarang untuk menemui guru dari biarawati. Di sana Sung Jun langsung memperlihatkan foto jimat. Guru mengatakan ini adalah Sam Dumai. Ia juga mengatakan pasti orang amatir yang menggambar ini. Kemudian Sung Jun disuruh pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Tuan Park menemui Pak Kepala. Ia meminta surat perintah penggeledahan. Sebenarnya Pak Kepala sedikit tidak percaya terhadap Tuan Park. Melihat keseriusan Tuan Park serta cara ia meyakinkan membuat Pak Kepala luluh. Kemudian memberikan surat izin, tetapi jika tidak menemukan bukti, Pak Kepala akan mengeluarkan Tuan Park dari kepolisian. Seketika itu juga Tuan Park memerintahkan seluruh anggotanya pergi ke tempat Yongho. Sesampainya di sana, semua anggota langsung terjun mencari bukti. Sudut demi sudut sudah dicari, tetapi hasil belum juga ada. Akhirnya Tuan Park sedikit frustasi, apalagi kalau penggeledahan hari ini tidak menemukan bukti, ia akan dikeluarkan dari kepolisian, yang membuat ia tidak fokus dan semakin menyulut amarahnya. Selanjutnya Tuan Park memutar otak untuk tetap bisa menahan Yongho. Alhasil Tuan Park menelpon Yoon Seo-ha untuk mengajukan keluhan terhadap Yongho tentang insiden teror darah. Tuan Park meyakini bahwa Yongho adalah pelakunya, tetapi di sini Yoon Seo-ha malah tidak ingin mengajukan keluhan. Sepertinya Yoon Seo-ha tidak percaya lagi dengan kepolisian. Singkat cerita, Tuan Park mendapatkan pesan dari Pak Kepala. Ia menanyakan hasil pencarian bukti di rumah Yongho. Di sini Tuan Park membalas kalau ia belum menemukan bukti itu. Kemudian Pak Kepala marah, ia memberi pesan kalau ia sangat bodoh. Mempercayainya serta kata-kata tak berguna juga keluar dari pesan itu. Hal itu membuat Tuan Park semakin terpuruk dengan kondisinya sekarang. Pak Kepala juga memerintahkan semua petugas untuk kembali dan mengeluarkan Yongho dari kantor polisi. Di sisi lain, Sung Jun mendapatkan telepon dari dokter forensik yang mengatakan kalau dirinya menemukan 2 profil DNA terdeteksi, dan serta DNA yang satu memiliki golongan darah A milik kerabat dari ayah Yoon Seo-ha. Mendengar itu, Sung Jun agak bingung dan terkejut. Kemudian adegan berganti ke sisi Yongho yang sudah dikeluarkan dari penjara. Sebelum masuk mobil, ia menatap ke jendela. Yang saat itu di sana ada Tuan Park yang melihat Yongho pergi dari kantor polisi. Selanjutnya Yongho pergi dari kantor polisi. Di sana Yongho seperti diawasi oleh salah satu mobil yang terparkir. Di sana ketika Yongho berjalan, mobil itu langsung mengikutinya. Ketika di persimpangan terdapat lampu merah. Dan Yongho berhenti ketika lampu sudah hijau. Ada mobil yang langsung berhenti di belakang dan ada gerombolan orang turun dan langsung memecahkan kaca Yongho. Kemudian Yongho dipukuli dan dibawa ke dalam mobil penculik itu. Kemudian kita diperlihatkan Yoon Seo-ha sedang duduk melamun mengingat masa lalu bersama ayahnya. Saat itu Yoon Seo-ha datang ke tempat ayahnya. Di sana Yoon Seo-ha melihat seorang anak kecil yang merupakan Yongho waktu kecil. Kemudian ayah menghampiri Yoon Seo-ha. Di sana terjadi percakapan tentang kabar mereka berdua. Setelah itu Yoon Seo-ha mengutarakan kekecewaan terhadap ayahnya, serta mengatakan kalau ibunya akan menikah lagi. Dan ayah barunya sangat menyayangi Yoon Seo-ha seperti ayah kandung. Mendengar itu ayahnya hanya bisa terdiam. Kemudian sang ayah mengatakan kalau datang ke sini kabari dulu supaya tidak canggung. Kemudian Yongho kecil memanggil ayahnya untuk masuk ke dalam rumah. Melihat itu, Yoon Seo-ha hanya bisa terdiam dan sedikit meneteskan air mata.
Kembali ke masa kini, saat Yoon Se-ha duduk melamun didatangi pemilik gedung. Kesepakatan tentang jual beli gedung belum bisa dilakukan dikarenakan Yoon Se-ha belum memiliki hak waris tanah pemakaman. Tanah itu masih diklaim serta Yoon-go melemparkan surat gugatan tentang ahli waris. Pemilik gedung akan membantu Yoon Se-ha gimana pun caranya. Apalagi di sini mereka berdua memiliki dendam yang sama tentang kematian Tuan Kang dan suami Yoon Se-ha. Kematian mereka berdua belum terbukti kalau Yoon-go adalah pelakunya. Maka dari itu, pemilik gedung akan mengutus anak buahnya untuk menakut-nakuti Yoon-go supaya mau untuk memberikan hak waris kepada Yoon Se-ha. Di sisi lain, di kantor Tuan Park dimarahi oleh Pak Kepala tentang misi penggeledahan rumah Yoon-go yang tidak ada hasilnya. Pak Kepala mengatakan ia sudah susah-susah menjilat jaksa hanya untuk memberikan surat perintah penggeledahan. Tapi apa yang didapat tidak ada sama sekali. Mendengar itu, Tuan Park langsung menyodorkan surat pengunduran dirinya. Tuan Park mengatakan ia sudah tahu tentang personil kepolisian ada yang dikurangi. Ia juga tahu desas-desus tentang dirinya yang akan dikeluarkan. Maka dari itu, Tuan Park menyodorkan surat pengunduran dirinya. Melihat surat itu, Pak Kepala langsung mengambil dan menyobek serta melemparkan ke Tuan Park. Bukan dirinya yang keluar, melainkan Sung Jun. Pak Kepala mengatakan kemarin malam Sung Jun menemuinya dan mengundurkan diri. Pak Kepala sudah susah-susah menahan Sung Jun untuk melanjutkan misi terakhir ini. Kemudian Tuan Park pergi dari ruangan itu dengan kesal. Di sisi lain, Yoon Se-ha sedang merapikan sepatu, kemudian ia mendapatkan pesan dari pemilik gedung. Ia menyuruh Yoon Se-ha untuk mencari alibi karena Yoon-go sudah ada di tangan anak buahnya. Di dalam mobil, Yoon-go mulai memberontak. Ia mencoba keluar dari mobil itu. Tapi apalah daya, dalam mobil itu terdapat banyak orang. Alhasil Yoon-go pingsan dan dibawa ke tempat penculik. Ketika Sung Jun sampai di kantor, ia sangat marah tentang Yoon-go dibebaskan, serta tidak ada satu polisi pun yang mengikuti dia. Yoon-go dan Yoon Se-ha bisa menjadi korban. Kemudian ia memerintahkan semua petugas polisi melacak kedua orang itu dan mengawasinya. Kembali ke sisi Yoon-go, ia dibawa ke tempat pengacara Kim Jung Tae. Ia diminta untuk memberikan cap jempolnya atas persetujuan untuk hak waris yang akan diberikan kepada Yoon Se-ha. Mendengar itu, Yoon-go sangat marah dan langsung menerjang orang di depannya sampai membuat hidung orang itu berdarah. Kemudian ia mengamuk sejadi-jadinya. Beberapa orang di situ tidak bisa berbuat banyak untuk membuat Yoon-go terdiam karena Yoon-go sempat mengambil tiang gantungan, yang membuat beberapa orang di sana agak sedikit ketakutan. Kemudian ia menghancurkan jendela dan meloncat. Ia terjatuh ke bentur mobil di bawah. Kesialan terus menghampiri Yoon-go. Mobil yang ia jatuhi adalah pemilik gedung yang menyuruh anak buahnya menangkap dirinya. Kemudian Yoon-go pingsan. Pemilik gedung seketika memarahi dan menendang salah satu anak buahnya yang tidak becus bekerja. Karena permasalahan semakin rumit, pemilik gedung menelpon Yoon-go dan mengatakan kalau ia akan menghilangkan Yoon-go. Ia beralasan Yoon-go terluka parah dan sudah melihat wajahnya, yang membuat pemilik gedung khawatir dan berpikir kalau Yoon-go hidup ia akan dilaporkan. Masalah ini pasti akan menarik Yoon Se-ha juga. Pemilik gedung ingin melenyapkan Yoon-go. Hal itu sangat ditentang Yoon Se-ha. Ia merasa ini sudah keluar dari kesepakatan. Kemudian pemilik gedung mematikan telepon. Hal itu membuat Yoon Se-ha tidak tenang dan membuat ia harus pergi menemui pemilik gedung. Ketika di parkiran, ia dibuntuti salah satu mobil di sana. Di sisi lain, Sung Jun yang ada di kantor dihampiri Tuan Park. Ia sangat marah terhadap Sung Jun karena ia sudah memerintahkan anggota polisi lain untuk pergi ke tempat Yoon-go dan Yoon Se-ha. Tuan Park sangat marah karena ia beranggapan dalam anggotanya yang jadi pemimpin ada dua, yaitu Sung Jun dan dirinya. Setelah itu, Tuan Park tidak bisa mengontrol dirinya. Ia di sana malah memukul Sung Jun dan mengatakan kata-kata kasar serta cacian. Ia juga sempat mengatakan kalau ini semua gara-gara anak dari Sung Jun yang membuat ia jadi cacat.
Mendengar itu, Sung Jun langsung marah dan balik memukul Tuan Park. Setelah puas berkelahi, Sung Jun bercerita, ini semua bukan salah Tuan Park atau anaknya. Ia mengatakan ini semua adalah salah dirinya yang terlalu fokus dalam bekerja yang membuat keluarganya seperti ini. Sampai-sampai ia tidak tahu penyakit istrinya kambuh dan membuat istrinya sampai meninggal. Ia malah menyalahkan anaknya yang saat itu lagi mendengarkan musik pakai handset. Membuat anak dari Sung Jun menyalahkan dirinya sendiri sampai-sampai ia melakukan hal jahat terhadap Tuan Park. Di scene ini sangat epik sekali, di mana antar laki-laki yang mengalami banyak sekali masalah serta perkelahian yang baru saja mereka lakukan. Malahan tidak membuat mereka jadi bermusuhan, tetapi membuat mereka terlihat sebagai saudara yang akrab, di mana Tuan Park sedang merokok, kemudian ia masih sempat memberikan rokok ke Sung Jun. Lalu mereka berdiri dan melakukan penyelidikan tentang kerabat dari ayah dari Yoon Se-ha dan Young Ho. Salah satu polisi mengabari kalau ia menemukan mobil Young Ho yang tergeletak di tengah jalan. Mobil itu kacanya sudah pecah dan Young Ho sendiri tidak ada di dalam mobil itu. Mendengar itu, Sung Jun memerintahkan polisi itu melanjutkan penyelidikan. Sementara Tuan Park menyuruh anak buahnya yang lain mencari kerabat terdekat dari Young Ho atau ayahnya. Di sisi lain, Yoon Se-ha pergi ke tempat pemilik gedung. Ia di sana meminta pegawai untuk memberitahukan kemana tuannya. Bukan alamat yang ia dapat, malah cacian dari pegawai itu. Hal itu membuat Yoon Se-ha semakin bingung dan kesal. Kembali ke sisi Sung Jun dan Tuan Park. Ia pergi ke desa Young Ho, ia mencari informasi di sekitar sana. Kita sebut saja ayah Yoon Se-ha adalah Myung Ho. Ia memiliki adik perempuan bernama Myung Hee. Nenek itu mengatakan kalau kakak beradik itu saling menyayangi. Mereka juga mendengar rumor tentang kakak beradik yang diusir oleh ayahnya pada malam hari. Rumor itu mengatakan kalau Myung Hee sedang mengandung dari kakaknya sendiri yaitu Myung Ho. Kemudian mereka pindah ke desa sebelah. Bahkan rumor itu mengatakan kalau Myung Ho rela meninggalkan istri dan anaknya demi adiknya. Bahkan ada yang pernah melihat anak dari Myung Ho dan Myung Hee yang sedang duduk di tengah mereka. Anak itu berusia 3 tahun. Nenek itu juga mengatakan mereka memiliki anak hasil dari hubungan insens. Tak lama setelah rumor itu beredar, Myung Ho kembali ke rumah. Sejak saat itu, banyak dukun keluar masuk ke rumah itu. Mereka bilang Myung Ho menjadi begitu karena ada roh jahat melekat pada dirinya. Sementara Myung Hee membawa anaknya tinggal di kuil Gyeongamsa. Di sana tempat biarawati melakukan praktek perdukunan. Nenek tua itu juga menjelaskan kalau Myung Hee memiliki bibir sumbing. Sung Jun langsung teringat tentang wanita parubaya yang ia temui di rumah Myung Gil. Di sisi lain, Yoon Se-ha sedang di parkiran mobil, kemudian ia masuk dan menjalankan mobilnya. Tiba-tiba mobilnya berhenti seperti menabrak sesuatu. Setelah itu Yoon Se-ha mengecek mobil itu. Tanpa ia sadari, dari sisi belakang ada seseorang yang berjalan menghampiri dan kemudian menyuntikkan sesuatu ke Yoon Se-ha. Alhasil Yoon Se-ha pun pingsan. Seseorang itu ternyata adalah Myung Hee, ibu dari Young Ho. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Myung Hee. Lalu scene berpindah ke penjara kepala desa. Di sana Sung Jun dan Tuan Park menanyakan tentang seorang wanita yang memiliki ciri khusus yaitu bibir sumbing. Mendengar itu, kepala desa mengatakan ada seorang dukun payah yang tinggal di lereng bukit di pinggiran desa. Tuan Park yang mendengar itu lalu meminta anak buahnya menyelidiki tempat itu. Di sisi lain, Myung Hee sedang melakukan ritual dan di sebelahnya ada Yoon Se-ha yang sedang pingsan. Selanjutnya, Myung Hee melaburi Yoon Se-ha dengan air yang sudah diberi doa. Tiba-tiba Yoon Se-ha sadar. Melihat orang asing di depannya, ia sangat ketakutan. Myung Hee menjelaskan kalau dirinya adalah bibinya. Mendengar itu, Yoon Se-ha langsung berpikir kalau orang di depannya adalah pembunuh suaminya dan Tuan Kang. Myung Hee menjelaskan kalau dirinya adalah istri dari ayah Myung Hee dan juga bibinya. Mendengar itu, Yoon Se-ha agak sedikit bingung.
Tapi melihat ekspresi Myung-hee yang serius, ia langsung sadar bahwa ayah dan bibinya ini melakukan hubungan terlarang. Myung-hee juga menjelaskan ia melakukan ini semua demi tanah pemakaman. Ia berpikir akan mewariskan tanah itu ke anaknya yaitu Young-ho. Yoon Se-ha mengatakan kalau kalian menjijikkan, membuat Myung-hee marah dan akan membunuhnya. Di sisi lain, 2 orang polisi sudah masuk di kawasan lereng gunung tempat tinggal Myung-hee. Mereka menyusuri tempat itu. Di sana mereka tidak menemukan keberadaan Myung-hee. Kemudian mereka melaporkan ke Tuan Park tentang rumah Myung-hee tidak ada orang sama sekali. Tuan Park yang mendengar itu sedikit kecewa. Ia merasa agak sedikit aneh tentang kasus ini. Kalau memang Myung-hee menginginkan tanah pemakaman itu, ia bisa menggugatnya dan pasti menang dan bisa diberikan kepada Young-ho. Sung Jun sedari tadi yang ada di sebelahnya mengatakan kalau Myung-hee melindungi Young-ho dari cemooh masyarakat. Kalau itu ia lakukan, identitas Young-ho yang merupakan hasil hubungan incest akan terbongkar. Kembali lagi ke sisi Myung-hee dan Yoon Se-ha. Myung-hee mengatakan kalau ini semua demi anaknya yaitu Young-ho. Ia bahkan sudah menemui Myung-gil tapi Myung-gil malah meninggal. Yoon Se-ha mendengar itu langsung berteriak kalau Young-ho akan mati jika tidak ditolong. Ia meminta untuk menghubungi seseorang agar tidak membunuh Young-ho. Mendengar itu, Myung-hee terkejut dan memukul kepala Yoon Se-ha. Di sisi lain, pemilik gedung dan anak buahnya membawa Young-ho ke tempat pembakaran jenazah. Ketika sampai di dalam, Yoon Se-ha menelpon pemilik gedung untuk tidak melakukan apa-apa ke Young-ho. Jika tidak, ia akan melaporkan ke polisi. Mendengar itu, pemilik gedung ketakutan dan meminta Yoon Se-ha datang ke tempatnya sekarang. Mereka ada di Hoseong-ri nomor 250. Mendengar kakaknya akan datang, Young-ho lirih-lirih mengatakan jangan datang. Tapi sayang suara Young-ho tidak kedengar Yoon Se-ha. Kemudian Myung-hee meminta Yoon Se-ha bangun dan langsung menuju tempat itu. Kembali ke sisi pemilik gedung yang sangat kesal terhadap Young-ho. Ia menganggap ini semua terjadi karena kesalahan Young-ho. Kemudian ia menampar Young-ho beberapa kali. Di sana ia juga meminta anak buahnya untuk nanti membakar mereka berdua. Ketika mau berangkat ke tempat itu, Yoon Se-ha tidak duduk di mobil melainkan di dalam bagasi mobil. Di sisi lain, Sung Jun dan Tuan Park berbincang tentang kejadian Young-ho diculik. Tuan Park berpikir pasti ini ulah dari Yoon Se-ha karena ia pernah menyewa detektif swasta. Mungkin ia juga merencanakan sesuatu lagi. Tiba-tiba HP Tuan Park berbunyi. Anak buahnya menelpon kalau ia menemukan mobil Yoon Se-ha. Kondisi mobil ini seperti mengalami kecelakaan. Ada rambu tersangkut di bawah roda belakang. Ia juga menemukan kunci mobil Yoon Se-ha ada di dalam mobil. Kemudian Sung Jun meminta nomor Yoon Se-ha. Ia beranggapan kalau yang menghubungi nomor baru pasti ada sedikit respon. Melihat HP Yoon Se-ha berdering, Myung-hee langsung mematikan panggilan itu. Kemudian Sung Jun memiliki ide kalau ia akan mengirim pesan palsu ke Myung-hee tentang ia akan membunuh Young-ho kalau Myung-hee tidak segera menghubunginya. Kemudian Myung-hee langsung menelpon dan mengatakan kalau ia akan membunuh mereka jika terjadi hal buruk menimpa anaknya. Untuk mengetahui alamat yang dituju Myung-hee, Sung Jun berkata, "Apa kamu masih ingat tempat pertemuannya?" Tanpa sedikit curiga kalau yang ia telepon adalah polisi, Myung-hee langsung mengatakan alamatnya. Kemudian Sung Jun dan Tuan Park bergegas ke alamat itu juga. Ketika sudah sampai di sana, Myung-hee langsung mengambil pistol dan membukakan bagasi mobil untuk mengeluarkan Yoon Se-ha. Kemudian ia memukul Yoon Se-ha yang sedang berjalan dan menyalakan alarm mobil untuk membuat pengalihan. Mendengar suara berisik, pemilik gedung memerintahkan anak buahnya untuk mengecek mobil itu. Mereka menemukan Yoon Se-ha terbaring di depan mobil. Sementara di dalam mobil tidak ada siapa-siapa. Kemudian mereka membawa Yoon Se-ha ke dalam. Sementara Myung-hee masih memata-matai mereka dari jauh. Ketika dibawa ke dalam, pemilik gedung curiga kalau Yoon Se-ha pasti bersama orang lain. Tidak mungkin ia sendirian. Pemilik gedung memiliki niatan untuk membakar mereka berdua sekaligus yaitu Young-ho dan Yoon Se-ha.
Myung-hee yang sedari tadi memata-matai di luar sangat terkejut tentang niatan pemilik gedung untuk membakar mereka berdua. Hal itu memancing kemarahan Myung-hee, yang hasilnya ia langsung mencari bensin dan menuangkan ke mobil. Kemudian ia membakar mobil itu. Melihat mobilnya sedang terbakar, pemilik gedung dan anak buahnya langsung keluar dan alhasil mereka ditembaki Myung-hee dari jauh. Hal itu membuat anak buah pemilik gedung ada yang meninggoy seketika. Myung-hee langsung masuk untuk menyelamatkan Yong-ho. Ia mencoba membuka tembok pembakaran yang di dalamnya sudah ada Yong-ho dan Yoon-seoha. Melihat anaknya yang ada di dalam membuat dirinya tidak bisa berpikir jernih, yang membuat salah satu anak buah pemilik gedung mendengar teriakannya dan akhirnya memukul kepala Myung-hee. Seketika itu Myung-hee langsung pingsan. Di dalam kobaran api Yoon-seoha, ia sadar dan tali yang terikat sudah diputuskan oleh Yong-ho menggunakan mulutnya. Di dalam sana ia mencoba keluar tetapi tembok yang dipasang sedikit keras. Sementara di luar polisi sudah datang. Sung Joon dan Tuan Park menyalakan sirene yang membuat pemilik gedung dan anak buahnya ketakutan. Ia menyuruh anak buahnya untuk membakar tempat ini. Sementara Yoon-seoha tetap berusaha keluar dari tempat itu menggunakan tubuhnya untuk menghancurkan tembok tersebut. Ia sedikit mengalami kesulitan ketika api sudah menjalar kemana-mana, serta asap sudah mulai banyak yang membuat Yoon-seoha sulit bernapas. Beberapa menit kemudian, Myung-hee berhasil membobol tembok itu dan Yoon-seoha langsung membantunya untuk membuka tembok supaya lebih lebar. Yoon-seoha sudah bisa keluar, tetapi Yong-ho yang belum sadar masih di dalam. Hal itu membuat Yoon-seoha tidak tega dan kemudian ia membantu Myung-hee untuk mengeluarkan Yong-ho bersama-sama. Di luar, Sung Joon dan Tuan Park berjalan menuju tempat itu. Di sana ia melihat pemilik gedung dan anak buahnya mau lari. Alhasil Sung Joon berhasil mencegah salah satu untuk kabur. Sementara Tuan Park terjadi aksi tembak-tembakan dengan pemilik gedung yang mengakibatkan kedua belah pihak terkena tembakan. Setelah bersusah payah, akhirnya Yong-ho bisa dikeluarkan. Sementara pemilik gedung yang dari tadi terjebak oleh kepungan mobil-mobil polisi membuat dirinya tidak bisa berkutik banyak. Ketika Sung Joon datang, Myung-hee memilih mengakhiri hidupnya dengan masuk ke kobaran api, yang membuat Yong-ho menangis histeris. Setelah kejadian itu, Yoon-seoha didatangi Sung Joon. Ia mengabarkan kalau Yong-ho terus saja menolak dan mengatakan bahwa dirinya tidak diculik, yang membuat Yoon-seoha tidak terkena hukuman. Sung Joon juga mengatakan kalau dirinya sudah keluar dari kepolisian, serta ia menanyakan apakah tanah pemakaman ini jadi dijual. Yoon-seoha berkata kalau tidak akan menjual tanah pemakaman ini karena tanah ini merupakan warisan generasi ke generasi, tidaklah pantas untuk dijual. Kemudian Sung Joon mendatangi anaknya di penjara. Ia mengatakan kalau dirinya sekarang sudah bukan lagi polisi dan akan sering berkunjung. Hal itu membuat Sung Joon dan anaknya jadi baikan lagi. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih dan selamat bertemu di video selanjutnya.